Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 103 ayatnya yang ketiga. Mazmur 103 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari ayat yang ke-1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kita ditakutkan. Kita menjadi khawatir dengan merebaknya virus corona di Indonesia. Kalau kemarin virus ini hanya ada di Wuhan, Cina. Tapi sekarang dia sudah ada di Indonesia. Dan kasus-kasus, saudara yang kasih, banyak kasus, sudah bahkan ratusan orang terkena virus ini. Dan virus ini tidak main-main, Bapak Ibu yang kekasih. Dan saudara, banyak orang sekarang mulai merasa khawatir. Banyak orang mulai merasa takut. Banyak orang mulai lari bersembunyi. Banyak orang sudah tidak lagi berpengharapan. Firman Tuhan hari ini, saudara yang kekasih, saya mau memberikan satu pengharapan kepada kita. Yang harus kita taruh. Dan pengharapan itu pasti memiliki jawaban. Pengharapan yang tidak sia-sia. Yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan bagi kita dalam ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia juga yang akan mengampuni, menyembuhkan segala penyakitmu. Menyembuhkan segala penyakitmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika virus ini mulai merebak, mulai memasuki Indonesia, satu-satu mulai bertumbangan. Pemerintah panik, bangsa Indonesia semua panik. Uang sudah lagi bukan menjadi segala-galanya. Kita kehilangan harapan, kehilangan pengharapan. Karena dikuasai oleh ketakutan yang amat sangat karena virus ini begitu ganas. Saudaraku yang kekasih, tapi di tengah-tengah keganasan virus ini, ada kedamaian yang kita terima. Ada pengharapan yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, dari ayat yang ketiga dari 103, bagian B, yang menyembuhkan segala penyakit tanpa kecuali. Saudara, ketika kita sakit, tentunya kita membutuhkan dokter. Orang sakit membutuhkan dokter. Dan saudaraku yang kekasih, dokter memiliki keterbatasan. Kemampuan yang dimiliki oleh para dokter pun terbatas adanya. Dan para dokter tidak mampu menghambat apabila yang Maha Kuasa berkehendak. Medis dan dokter hanya dapat melakukan bagian. Tapi saudaraku yang kekasih, apa yang sudah tidak dapat dilakukan oleh para medis dan para dokter, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Hanya bisa dilakukan dan terjadi apabila mujizat. Dan mujizat ini terjadi apabila kita memiliki iman kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan bagaimana iman ini bisa muncul? Bagaimana iman ini bisa timbul? Iman ini hanya bisa timbul ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Jangan buru-buru Bapak Ibu yang kekasih memiliki iman, mempunyai iman, tapi saudara tidak pernah mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan untuk mencintai firman Tuhan, untuk mencintai kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita cinta terhadap firman Tuhan, iman kita dibangkitkan. Ketika iman kita dibangkitkan, maka kita akan mengalami kesembuhan, kita akan mengalami mujizat. Mujizat apa yang kita harapkan hari-hari ini? Yaitu mujizat kesembuhan, mujizat perlindungan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus,
Keberadaan virus yang menakutkan ini membuat begitu banyak orang, bahkan orang percaya, merasa takut. Padahal Alkitab sudah menjawab. Alkitab sudah memberikan penerangan bahwa penyakit sampar itu akan dilepaskan. Penyakit sampar itu sudah ditulis. Penyakit sampar adalah penyakit menular yang mematikan. Itu sudah tertulis di Alkitab. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 juga dikatakan penyakit sampar di waktu hari. Dan hari-hari ini firman Tuhan itu digenapi. Dan ketika firman Tuhan itu digenapi, hanya satu yang diperlukan oleh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu terus dan tekun memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh, 100% percaya kepada Tuhan. Tidak salah kita berobat, tidak salah kita menjaga diri. Bagian kita adalah menjaga diri kita. Bagian kita adalah merawat diri kita, menjaga kesehatan kita. Tapi bagian Tuhan menyempurnakan sampai sempurna kesembuhan itu. Sekalipun Bapak Ibu pandai merawat diri, pandai menjaga kesehatan, tapi Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan, maka sia-sialah apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Oleh sebab itu izinkan Tuhan hari ini untuk bekerja di dalam diri saudara. Izinkan Tuhan melakukan mujizat. Tuhan hanya minta Anda dan saya untuk percaya kepadanya. Tuhan tidak minta uang kita, Tuhan tidak minta harta kita, Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Tuhan hanya minta iman kita yang sungguh, iman percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Alkitab katakan, Dia akan menyembuhkan segala penyakit. Percaya Bapak Ibu bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab mencatat pada 2000 tahun yang lalu. Dia mampu menyembuhkan wanita pendarahan selama 12 tahun hanya dengan menjamah jubah-jubahnya. Dia menyembuhkan orang lumpuh. Bahkan dia membangkitkan Lazarus yang mati dengan kuasa, dengan mujizat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh Tuhan Allah kita. Dan mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, jangan panik, jangan khawatir. Terus percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Allah yang menyembuhkan. Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan kehilangan pengharapan di hari-hari ini, Bapak Ibu. Jangan bergantung kepada manusia. Saat-saat ini hanya diperlukan ketika kita ada di rumah kita masing-masing. Kita berlutut, kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang suka ngobrol dengan Tuhan. Artinya suka berdoa. Dan saudara, ketika kita berdoa, jangan lupa, kita jangan berdoa seperti orang egois. Hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Berdoa untuk kepentingan keluarga kita sendiri. Tapi berdoalah buat bangsa kita. Berdoalah buat semua orang yang ada di bangsa ini. Terlebih mereka yang saat-saat ini mengalami, Tuhan izinkan untuk mereka mengalami sakit penyakit. Kita berdoa, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengampuni kita dan memulihkan serta menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, sekali lagi, kemanapun kita berlari, tidak ada jawaban. Manusia memiliki keterbatasan. Tapi Tuhan Allah kita sesungguhnya tidak terbatas dalam melakukan mujizatnya. Dan mujizat masih ada sampai hari ini. Dan masih berlaku buat Anda dan buat saya. Dimanapun Anda berada hari ini. Percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi umat-umat-Mu, bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa kalau malapetaka ini Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa ini.
Allah memiliki tujuan supaya umat-umat Tuhan mendekatkan diri, bersekutu bersama dengan keluarga untuk dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan proteksi, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan keamanan kepada mereka. Bahkan Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, buat pimpinan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, berikan kemampuan kepada mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan Yesus untuk kepentingan bangsa ini. Kami berdoa buat tenaga medis, para dokter, suster, perawat, dimanapun mereka berada Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka, berikan mereka kekuatan, jamin kesehatan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau berkati, Engkau sempurnakan Tuhan, sehingga mujizat berlaku. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat GPDI Philadelphia dimanapun mereka berada. Ajar mereka untuk dekat kepadamu ya Tuhan. Ajar mereka untuk menaruh harapan kepada Tuhan. Ajar mereka untuk percaya kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, sehingga mereka mendapatkan proteksi dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat. Sekalipun kami tidak dapat bersekutu bersama-sama, tapi di dalam doa kami selalu bersatu untuk menaikkan permohonan di hadapan. Dengarlah doa kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni dosa kami. Jawablah kami sesuai dengan kekayaan dan kelimpahan yang Kau miliki. Mujizat masih ada dan berlaku buat kami, jemaat, buat kota Jakarta, bahkan buat bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Dan ini berguna dan bermanfaat untuk membangun iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.